Perkenalkan, nama saya Tridevi Yulialala dengan NIM 2110417475. Saya dari kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Kres berpendapat bahwa perilaku individu adalah perilaku semua aktivitas yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aktivitas yang dimaksud segala yang ditanggapi, dipikirkan, yang dirasakan, mengaktifkan kebiasaan lama dan menghasilkan kebiasaan baru untuk mencapai tujuan. Dan menurut Soejono Soekamto, seorang pakar sosiolog dari Universitas Indonesia, perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk menganalisis keinginan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, bakat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan ekonomi sosial. Perilaku individu dapat konteks sosial dan lingkungan. Yang pertama, sopan santun terhadap yang lebih tua. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, bersikap toleransi terhadap perbedaan. Keempat, menolak unsur radikal dan provokasi. Kelima, tidak hidup secara berlebih dan pamer. Keenam, sifat rendah hati dan tidak minder. Perilaku individu dalam organisasi. Karakteristik individu, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, penghargaan, pengharapan, dan lain-lain. Karakteristik organisasi. Contohnya seperti hierarki, tugas-tugas, wawasan, tanggung jawab, sistem keyword, sistem pengawasan, dan lain-lain. Dasar-dasar perilaku individu. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Sajian berikut diarahkan pada 4 variabel tingkat individual, yaitu karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran, sikap represi. Karakteristik biografi terdiri dari banyaknya tanggungan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja. Sedangkan karakteristik kemampuan intelektual, kecerdasan numerik, pemecahan verbal, pencepatan konseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilakunya ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi dalam organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat individu, yang kedua, tingkat kelompok, yang ketiga, tingkat organisasi. Untuk memahami perilaku individu, dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendekatan kognitif adalah perilaku oleh suatu rangsangan. Yang kedua, pendekatan penguatan adalah perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks. Yang ketiga, pendekatan psikoanalisis dalam perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja. Studi organisasi adalah
Telaah tentang pribadi dan dinamika kelompok dan konteks organisasi. Perilaku organisasi berupa untuk mengontrol, memprediksi, dan menjelaskan. Jadi kesimpulannya, perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh resepsi, kepribadian, dan emosi individu tersebut, di mana kita dapat menilai perilaku dengan cara mengamati pola kebiasaan dan peraturan yang ada. Perilaku setiap individu satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga diperlukan satu pendekatan untuk menyatukan individu-individu agar mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang berbeda pada individu itu sendiri, yaitu perbedaan mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dan telah dipaparkan juga beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini merupakan acuan bagi seorang manajer agar dapat memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam mengorganisasikan setiap individu. Bila setiap individu memiliki semua kecerdasan, maka suatu organisasi akan berjalan lancar dan tujuan akan tercapai. Oleh sebab itu, dalam setiap organisasi dibutuhkan suatu kecerdasan yang seimbang yang dimiliki oleh setiap individu organisasi tersebut. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.